Halo teman semua, jumpa lagi dengan saya di Riyadi Family. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, dadah. Pada kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang cara bagaimana menstimulasi atau melatih bayi yang berusia 6-12 bulan. Dan apa saja yang bisa dilakukan oleh bayi yang berusia 6 dan 12 bulan. Informasi ini bersumber dari buku Pink ini, yaitu buku kesehatan ibu dan anak. Untuk itu ikuti terus video saya sampai akhir. Bayi yang sudah berusia 6 bulan, maka selanjutnya si kecil sudah bisa diajarkan bahasa isyarat, misalnya melambaikan untuk mengatakan selamat tinggal dan menunjuk untuk mengatakan lihat itu. Kemampuan motorik si kecil berkembang lebih dahulu daripada kemampuan berbahasanya. Bahasa isyarat semacam ini bisa memfasilitasi si kecil untuk menyampaikan apa yang dibutuhkannya dan menghindarkan si kecil dari rasa frustasi, misalnya dengan mengusap-usap perutnya bila ia masih ingin disuapi. Pada tahap ini sudah banyak aktivitas yang dilakukannya, antara lain berusaha untuk berdiri, mengikuti perintah sederhana seperti mengambil mainan, mengikuti permainan cilukba, mengerti jika ditinggal orang tua, dan mulai dapat berbicara kata mama atau dadada. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tumbuh kembangnya, antara lain nutrisi, kesehatan, proteksi seperti pemberian imunisasi, dan tidak kalah pentingnya adalah stimulasi. Stimulasi merupakan kegiatan dilakukan untuk meningkatkan perkembangan otak, seperti mengajak si kecil berbicara, bermain, atau menyanyikan sebuah lagu yang dilakukan oleh orang tua dengan penuh rasa kasih sayang. Kekurangan stimulasi dan kasih sayang akan menghambat perkembangan emosi, sosial, fisik, dan kognitif buah hati. Ada beberapa stimulasi yang bisa dilakukan oleh orang tua, keluarga, orang terdekat pada bayi yang berusia 6 sampai dengan 12 bulan, seperti yang pertama, ajari bayi duduk. Pada umumnya, bayi mulai bisa duduk pada usia 4 sampai dengan 9 bulan. Seiring dengan kekuatan leher, keseimbangan tubuh, serta kekuatan otot bayi dalam menopang tubuhnya. Ketika bunda berniat mengajarinya untuk duduk, pastikan usia bayi sudah cukup dan otot tubuhnya sudah kuat menopang tubuhnya. Jangan memaksa bayi untuk segera bisa duduk, karena dapat menimbulkan resiko cedera pada tulang leher dan tulang belakangnya. Yang kedua, ajari main cilukba. Menurut ahli kesehatan Amerika, permainan cilukba cocok sekali untuk perkembangan anak usia 6 sampai dengan 12 bulan. Alat yang digunakan bunda hanya mainan kecil dan selimut. Permainan cukup terkenal ini baik untuk perkembangan bayi dari segi keterampilan motorik halus. Orang tua juga dapat mengumpat dan berkata cilukba terhadap anak ketika telah ditemukan. Yang ketiga, ajari memegang dan makan biskuit. Bayi dengan usia 6 bulan sudah bisa diberikan makanan cemilan berupa biskuit. Bunda bisa sambil mengajarinya memegang dan makan biskuit. Hal ini merupakan tahap awal yang akan mengkonsumsi makanan sendiri dengan menggunakan sendok. Walaupun memang gampang-gampang susah untuk mengajarinya, namun diperlukan kesabaran ekstra untuk melakukannya. Sebelum si kecil mengkonsumsinya, bunda bisa mencontohkan agar ia menyuapi makanan dengan tangan mungilnya, lalu memasukkannya ke mulut. Meskipun hasilnya belum sesuai harapan, cara ini dapat membantu mengoptimalkan perkembangan motoriknya saat belajar makan sendiri. Yang keempat, ajari memegang benda kecil dengan 2 jari. Untuk menstimulasi bayi yang berusia 6 sampai dengan 12 bulan, bunda dapat mengajari permainan benda kecil dengan 2 jari. Hal ini bisa dilakukan dengan permainan menumpuk bersama. Bunda dapat membeli permainan yang diperuntukkan untuk si kecil yang sesuai dengan usianya. Banyak permainan yang sudah dijual bebas di pasaran yang dapat bunda beli untuk si kecil. Yang kelima, ajari berdiri dan berjalan dengan berpegangan. Bayi yang sudah memasuki usia 8 sampai dengan 9 bulan, bayi akan tumbuh lebih kuat. Pada tahapan ini, ia bisa mengangkat dirinya sendiri dengan bantuan perabotan atau orang-orang yang ada sekitarnya. Cara ini bisa membuatnya merasakan sensasi posisi berdiri. Stimulasi yang bisa diberikan adalah membantu menarik tubuhnya jika si kecil sudah menyiapkan posisi untuk berdiri. Saat berdiri, si kecil mungkin akan kesulitan untuk duduk atau kembali pada posisi aman. Jangan langsung membantunya ke posisi duduk, ajari
dia cara menekuk lutut untuk kembali ke posisi duduk. Anda juga harus bersabar karena menekuk lutut merupakan hal yang sulit bagi bayi. Yang keenam, ajari bicara sesering mungkin. Bayi yang masih di bawah usia 12 bulan memang belum bisa berbicara, tetapi bukan berarti Bunda tidak bisa mengajaknya mengobrol. Bunda bisa menceritakan hal apa saja dengan si kecil, menunjukkan ia sesuatu, bermain cilukbak, dan yang lainnya. Dengan mengamati ekspresi atau gerakan tangan Bunda, si kecil pun bisa memberi respon yang lucu dan tidak terduga. Yang ketujuh, latih mengucapkan mama atau papa. Komunikasi merupakan salah satu aspek kecerdasan yang wajib dimiliki setiap anak. Sedini mungkin orang tua harus sudah mulai mengajak si kecil untuk berinteraksi dan berbicara kapanpun dan dimanapun. Orang tua dapat melatih si kecil dengan mengucapkan mama, papa, atau juga saat si kecil sedang memegang benda, ajak ia berbicara dengan memberitahu benda tersebut. Ajak juga si kecil untuk mengetahui nama-nama benda di sekitarnya dengan cara menunjuk dan memberitahu nama benda tersebut. Dengan seringnya ibu mengajak si kecil mengobrol, ini akan membantunya agar si kecil menjadi lebih komunikatif. Melalui komunikatif inilah anak dapat memperluas kosakata dan mengembangkan daya penerima juga daya ingatnya. Sebenarnya bayi usia 4 sampai dengan 6 bulan sudah mulai mengeluarkan suara-suara meskipun belum jelas. Yang kedelapan, beri mainan yang aman dipukul-pukul. Bayi yang berusia 6 sampai dengan 12 bulan sedang memukul-mukul benda apapun. Untuk itu Bunda dapat memberikan mainan yang aman untuk dipukul si kecil. Misalnya botol plastik kosong di sekitar Anda, bisa botol bekas minuman ringan, sampo atau lotion. Sebelum menjadi sampah, Bunda bisa menjadikan botol-botol tersebut sebagai mainan untuk si kecil. Botol berukuran kecil dapat ia mainkan dengan cara dipegang, sementara botol besar dapat diguling-gulingkan atau dipukul-pukul seperti alat musik. Untuk bayi yang sudah berusia 9 bulan, biasanya sudah dapat melakukan beberapa hal seperti yang pertama merambat, yang kedua mengucapkan mama, papa, yang ketiga meraih benda sebesar kacang, yang keempat mencari benda atau mainan yang dia jatuhkan, yang kelima bermain tepuk tangan atau cilukba, yang keenam makan kue atau biskuit sendiri. Sedangkan bayi yang berusia 12 bulan biasanya sudah dapat melakukan beberapa hal seperti yang pertama berdiri dan berjalan berpegangan, yang kedua memegang benda kecil, yang ketiga meniru kata sederhana seperti mama, papa, yang keempat mengenal anggota keluarga, yang kelima takut pada orang yang belum dikenal, yang keenam menunjuk apa yang diinginkan tanpa menangis atau merengek. Yang perlu diperhatikan oleh orang tua kalau ingin melakukan stimulasi, perhatikan kondisi seperti yang pertama, lakukan rangsangan atau stimulasi dalam kondisi setiap saat dalam suasana yang menyenangkan. Yang kedua, jika pada usia 9 bulan dan 12 bulan anak belum bisa melakukan minimal salah satu dari yang sudah saya sebutkan tadi, bawa anak ke dokter atau bidan terdekat. Yang ketiga, bawa anak usia 3 bulan sampai dengan 2 tahun setiap 3 bulan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan SDID TK. Itulah beberapa cara menstimulasi bayi yang berusia 6 sampai dengan 12 bulan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.